Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan waktu Tuhan beri. Kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Kami mau belajar, karenanya kami buka telinga kami, hati kami, sehingga firman yang ditabur, firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah. Kami menjadi pelaku firman, hidup kami diubahkan dan nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap pribadi dimanapun mereka berada yang saat ini bersama dengan kami untuk beribadah lewat live streaming, mengikuti pengajaran. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, bahkan Tuhan pulihkan mereka sehingga nyata kuasa firman-Mu ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua kisah yang menarik yang saya temukan di Alkitab, di firman Tuhan. Yang pertama adalah kisah tentang perwira di Kapernaum. Dalam Matius pasal yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena tidak biasanya Yesus memuji. Tapi kali ini ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perwira di Kapernaum, keluarlah pujian. Bahkan pujian ini mengatakan bahwa iman sebesar ini, iman yang dimiliki perwira di Kapernaum ini tidak pernah Yesus jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, saudara, ini kisah yang menarik. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba kita lihat lagi kisah yang kedua dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, Matius pasal 15 maksud saya. Matius pasal 15 ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kembali di kisah yang kedua ini, saya jumpai Yesus memuji seorang perempuan Kanaan. Kalau Bapak Ibu baca perikopnya, judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Kisah yang sama ditulis juga di Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30, dikatakan perempuan Siro-Fenisia. Kisahnya sama. Sama-sama memuji. Yang pertama, perwira Kapernaum dipuji. Yang kedua, wanita perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia dipuji. "Hai ibu, besar imanmu." Nah, saudara, menarik untuk kita pelajari dari pujian Yesus terhadap perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan. Nah, untuk itu mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara kita membuka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, tidak ada penghukuman. Ayat yang keduanya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7, maka di situ ditulis tentang hukum Taurat. Nah, Saudara, perlu kita ketahui bahwa hukum Taurat ditulis bukan untuk membenarkan seseorang. Tapi hukum Taurat itu untuk menunjukkan dosa seseorang. Kita seringkali salah dalam mengaplikasikan, dalam menerapkan, dalam menafsirkan atau mengerti akan hukum Taurat. Seringkali hukum Taurat itu dijadikan hal pembenaran. Sehingga tidak heran kalau seringkali kita baca di Injil kisah-kisah pelayanan Yesus. Seringkali ahli Taurat, orang-orang Farisi mempersalahkan segala perbuatan dari Yesus Kristus karena yang dilakukannya itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, coba kita baca sebentar dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-14. Kita baca sebentar. Lukas pasal 13 ayat yang ke-14. Dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, kerap kali hukum Taurat ini menjadi satu pembenaran. Kerap kali hukum Taurat ini menjadi satu senjata untuk mempersalahkan seseorang. Seperti yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat terhadap Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca judul perikopnya dari Lukas 13 ayat yang ke-10, maka dikatakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dikatakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Latar belakang atau kronologisnya adalah pada saat itu Yesus ada di bait Allah sedang mengajar. Nah, di situ ada seorang perempuan yang dirasuk roh 18 tahun sehingga membuat perempuan ini bungkuk. Ketika Yesus melihat itu, maka dikatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara, inilah yang menjadi satu kesalahan di mata kepala rumah ibadat karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Hukum Taurat mengajar bahwa hormatilah hari Sabat. Di hukum Taurat dikatakan
bahwa tidak boleh melakukan segala sesuatu pada hari Sabat. Sehingga ketika Yesus lakukan, maka kepala rumah ibadat ini menjadi gusar. Kenapa anda lain hari? Dikatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali tanpa disadari kita seperti kepala rumah ibadat atau ahli-ahli Taurat. Sama halnya seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, menuju tanah perjanjian. Maka dalam satu perjalanan, Alkitab mencatat Tuhan sangat marah karena bangsa Israel ternyata fisik tubuhnya saja keluar dari Mesir, tapi hati dan pikirannya masih ada di Mesir. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, kita sudah dimerdekakan. Tetapi pada kenyataannya ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa hidupnya belum dibebaskan, hidupnya belum dimerdekakan. Yang merasa masih menjadi orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang masih memiliki dosa. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang tidak ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, bicara tentang pengampunan. Seringkali orang percaya meragukan atau tidak mengimani bahwa dosanya sudah diampuni. Padahal firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, apa yang melatar belakangi dari perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan ini sehingga mereka berdua menerima pujian dari Yesus adalah karena mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Dan mereka hanya melihat Yesus. Mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada masa depan. Nah saudara, inilah yang perlu saudara dan saya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa di dalam segala sesuatu kita harus memandang Yesus. Karena ketika saudara memandang Yesus, maka saya percaya di dalam Yesus selalu ada kesempatan-kesempatan baru. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua bagi kita semua. Dan apa yang saya dapatkan dari Roma 8 ayat yang 1 dan 2, bukan hanya sekedar di dalam Yesus ada pengampunan, ada kesempatan, ada kehidupan masa depan, pengharapan. Tapi yang luar biasa Alkitab katakan dalam ayat yang kedua dari Roma 8, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Saudara, ini penting harus disadari dan dialami oleh setiap orang percaya. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara bukan saja diampuni, tapi lebih dari itu saudara harus memiliki pikiran yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang merdeka?
Kalau kita kembali lagi ke Lukas tadi, Lukas 13 tadi, kebanyakan atau ahli-ahli Taurat ini Bapak Ibu Saudara, dan mungkin bisa saja itu ada dalam kehidupan kita, ya. Seringkali pikiran kita, atau saya sampaikan bahwa ahli Taurat ini hati dan pikirannya dipenuhi dengan hukum Taurat. Sehingga ketika Yesus melakukan perbuatan baik, menyembuhkan perempuan bungkuk 18 tahun, mereka tidak bisa menerima. Karena dalam pikiran mereka yang ada adalah hukum Taurat. Sehingga dikatakan ada 6 hari untuk bekerja. Ya. Kenapa tidak datang pada salah satu dari 6 hari itu? Karena hukum Taurat mengajar bahwa 6 hari bekerja, hari yang ketujuh adalah hari Sabat, hormati. Saudara, seringkali pikiran kita dicengkram oleh pikiran-pikiran hukum Taurat. Dan itu sangat menghalangi karya Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan ini, mereka tidak kenal hukum Taurat. Mereka tidak tahu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Yang mereka tahu adalah Yesus Kristus. Yang mereka tahu adalah Yesus, Sang Penyembuh, Sang Pemulih. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat kisah yang singkat, pengajaran yang singkat, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa hidup kita adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Mari gunakan kasih karunia anugerah dalam hidup saudara dan saya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Saudara dan saya punya pikiran yang merdeka. Punya pikiran yang merdeka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan sesama kita, kalau saudara hanya melihat Yesus, maka ada pengampunan, maka ada kesempatan, maka ada kasih. Tapi kalau saudara mau memenuhi pikiran saudara dengan hukum Taurat, maka ketika saudara melihat sesama, yang ada adalah penghakiman, yang ada adalah vonis. Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 8, pasal 9. Bapak Ibu bisa baca di rumah, bisa baca di Alkitab saudara. Kisah tentang wanita yang kedapatan berzina. Maka orang-orang menghadapkan kepada Yesus dan mereka selalu berkata, hukum Musa mengajar, siapa yang berzina dirajam dengan batu sampai mati. Itu yang menjadi doktrin atau itu yang menjadi pola pikir mereka. Di Yohanes pasal yang ke-9 ketika ada seorang anak, ada seorang yang lahir sejak buta, maka murid-murid selalu memperkatakan, salah siapa? Karena sudah dipenuhi dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, saudara dan saya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan, kita boleh punya pikiran yang merdeka, sehingga karya Tuhan nyata bagi kita semua. Saudara dan saya seperti perwira di Kapernaum yang tidak dipengaruhi dengan hukum Taurat. Saudara dan saya seperti perempuan Kanaan
atau perempuan Sirofenisia yang tidak dipenuhi dengan hukum Taurat, maka saya percaya pujian akan datang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan hanya pujian, tapi Alkitab mengatakan ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi bagi kita semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini memberkati kita semua, bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Dan Tuhan memerdekakan kita dari semua hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan pengajaran ini. Roh Kudus beri pengertian lebih jauh, lebih dalam bagi setiap yang mendengar, sehingga mereka memahami arti kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Kami mengucap syukur, kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.